BMMI Ikhlas Fisabilillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hamba-hamba yang dimuliakan pemirsa PMM TV yang insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dalam kesempatan hari ini saya telah bersama Ustadz ganteng nih di sebelah saya yang akan kita ajak ngobrol bincang-bincang barokah. Sebelah saya sudah ada Ustadz Samit. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Lagi corona. Masya Allah. Iya. Kagak boleh kita ngikutin nih peraturan. Iya. Sosial ya, social distancing. Alhamdulillah setelah ada di tengah-tengah kita Ustadz Samir atau biasa beliau ini punya majelis namanya Ujeng Center. Masya Allah, iya betul. Gimana kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah bikhair, Masya Allah. Allah makin ganteng aja luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, itu karena ada yang jelek. Iya, berarti saya dong yang jelek ya. Iya, astagfirullahaladzim. Bisa aja. Aduh, untuk Ustadz kalau Ustadz saya cengin juga nih. Bisa aja, Ustadz Adit bisa aja nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita akan ngobrol nih Ustaz. Bincang-bincang barokah kita. Betul, kebetulan hari ini mendekati beberapa waktu kita akan menghadapi Ramadan. Betul. Kita akan menghadapi Ramadan namun dengan kondisi yang rada beda nih. Betul. Tahun ini kita ada COVID-19. Ada corona yang akhirnya membuat segala aktivitas kita, khususnya nih Ustaz nih, ya Allah, Jumatan kagak bisa khotib ya. Jadi curhat kan, Isra Mi'raj batal. Oh, jawaban. Halal bihalal cancel. Luar biasa, ini efek dari corona. Iya. Nah, hari ini saya mau tanya-tanya ngobrol-ngobrol sama Ustadz Samit. Iya. Gimana Ustadz? Efek nih buat Ustadz pribadi nih. Iya. Efek COVID-19 buat kegiatan Ustadz dan dakwah Ustadz gimana? Ya, ketika saya pun tidak kemudian memprediksi sampai seperti ini. Ya. Karena buat apa kita memprediksi yang buruk-buruk? Kita husnuzon saja sama Allah. Betul. Kita berpikir bahkan sampai hari ini para ustadz berpikir mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah semuanya. Amin. Jangankan cuma yang kecil, yang besar pun musibah Allah hilangkan semuanya. Amin. Karena gini Ustadz Adit. Gimana tuh? Kita tuh nyebut Ramadan harus bahagia. Harus bahagia. Walaupun kondisi lagi begini nih ya. Benar, harus bahagia. Kenapa? Karena ada hadis yang terkenal. Gimana tuh? Man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang nyambut Ramadan, siapa yang nyambut datangnya bulan Ramadan dengan bahagia, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Amin ya rabbal. Nyambut Ramadan kudu bahagia. Lalu bagaimana Ustaz dalam kondisi hari ini? Ya, harus bahagia. Allah kagak kemudian dibatasi hadisnya dengan Rasulullah tidak menyampaikan dibatasi dengan kalau kondisi musibah gak usah bahagia. Enggak begitu. Harus dengan bahagia. Bahkan kalau duit enggak ada di kantong, bahagia. Harus bahagia. Sekarang kan banyak job hilang. Ya, ngomong Ustaz rada kesini Ustaz. Iya. Biar kesini. Oh iya, Masya Allah. Jadi biar makin kelihatan ganteng. di tengah-tengah. Takutnya social distancing. Iya, kalau ini kan enggak, masih bisa dijaga. Oh siap. Nah, Ustaz luar biasa. Berarti kita harus bahagia terus ya. Bahagia. Bahagia. Nah, Ustaz ngobrol-ngobrol nih kita persiapan buat Ramadan. Betul. Nah, untuk menghadapi Ramadan sekarang ada COVID-19. Betul. Gimana menyiasatinya? Pesan-pesan Ustaz nih buat para jamaah, buat pemirsa PMM TV. Iya. Gimana caranya biar terus bahagia walaupun lagi corona dalam menghadapi bulan Ramadan? Iya. Yang pertama, saudaraku sekalian, Ustaz Adit, yang pertama ini, saya bukan menggurui. Yang pertama adalah kita kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, di kondisi bagaimanapun, tetap kita insya Allah beribadah. Amin. Di bulan Ramadan tetap. Jangan lemahkan ibadah kita. Karena hakikat kita, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Iya, subhanallah. Kata Allah, kita diciptakan ke alam dunia ini. Kita itu maksudnya tinggal di alam dunia ini. Ada manusia, ada jin, makhluk yang lainnya. Semuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau iman kita kuat, ibadah kita insya Allah kuat. Amin. Maka ada satu hadis Rasulullah SAW, ketika kemudian orang sedang berzina, itu gak ada imannya. Ya. La yu'min, ya.
tidaklah beriman hina yazni, ketika dia berzina. Nggak ada dikatakan dia sebagai seorang beriman ketika dia berzina. Maka ketika kita tidak beribadah pun bisa jadi kita tidak punya iman pada Allah SWT. Landasan kita menyambut Ramadan supaya kuat dalam suasana COVID-19 ini, landasilah dengan iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, saudaraku sekalian, ittiba li sunnatihi, ngikutin cara Nabi dalam kemudian menyikapi musibah. Ada tuh dalam kitab Tibun Nabawi, babnya adalah bab ta'un. Kalau antum buka kitabnya, di situ dijelaskan bagaimana seorang mukmin itu menyikapi musibah. Dan caranya adalah bagaimana? Tetap musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cara-caranya ada. Salah satunya apa? Ketika kau mendengar di satu negeri ada musibah, fa idza sami'tum bi ardin, maka fala tadkhulu, jangan kau masuk ke negeri tersebut. Artinya ini kita harus stay at home. Stay at home, tetap di rumah. Stay at home, program pemerintah biar kita masuk pemerintah ya. Sekarang gini, Ustaz, ini luar biasa nih. Tadi Ustaz ngebahas itu, ini ada pertanyaan dari teman-teman dari redaksi PMM TV. Betul. Nah, kebetulan kan kita ngikutin pemerintah, ngikutin anjuran dari ulama dan umaroh. Sepakat nih mereka, MUI dan pemerintah menyatakan ada PSBB. Kita harus jaga jarak secara skala besar. Dan kita harus yang namanya disarankan stay at home, di rumah aja. Nah, sampai akhirnya ada beberapa fatwa yang akhirnya kita harus dianjurkan untuk kegiatan Ramadan ada di rumah aja. Taraweh di rumah, segala ibadah yang kalau nggak perlu keluar ya mesti di rumah aja. Termasuk juga sholat Idul Fitri. Nah, tanggapan Ustadz untuk ngasih saran ke teman-teman untuk memahami fatwa tersebut, ikutin ulama dan umaroh seperti apa, Ustadz? Silakan. Saudara sekalian, pemirsa PMM ITV yang dirahmati Allah SWT. Jadi begini, ada satu ayat kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wallahu ta'ala bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Kurang lebih begini, kita lihat coba ayatnya. Kalimat perintah kepada Allah ada kata ati'u. Kalimat perintah kepada Rasul ada kata atiu. Sedangkan perintah kepada ulil amri kok nggak ada kata atiu di situ. Itu artinya atiu kepada ulil amri itu disesuaikan dengan atiu kepada Allah dan Rasulnya. Pemerintah itu harus ngikutin perintah Allah dan perintah Rasulnya. Dalam hal ini di negara kita siapa? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa dan alhamdulillah kita sudah membaca dan memahaminya. Paling tidak Majelis Ulama Indonesia mengkategorikan beberapa wilayah. Ada wilayah yang rawan, ada wilayah yang nggak rawan. Yang rawan ya jangan, yang rawan ya jangan kemudian barang-barang itu namanya menjatuhkan kita kepada kebinasaan. Kiai Said Agil Surat pernah menyampaikan di dalam lisannya, dalam konferensi persnya, mengutip apa ayat Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita jangan menceburkan diri kita kepada kebinasaan, kepada penyakit yang akan menimpa kepada kita. Wala takfu ma laysa laka bihi wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ceburkan diri kalian kepada kerusakan, tahlukah, kebinasaan, kepada penyakit. Kita tahu di situ ada penyakit, malah kita berani-beranian. Jangan sampai. Itu menurut versi yang pemahaman yang pertama. Yang keduanya adalah bagi masyarakat yang tidak kemudian termasuk zona merah, maka tafadhol, silahkan. Kalau dirasa nyaman, tidak ada penyakit di dalamnya, tafadhol. Insyaallah Allah akan menjaga kalian dengan perantara wasilah doa kalian semuanya. Tapi yang perlu dicatat, yang perlu diingat bahwa kita dalam suasana kayak gini bukan hanya kemudian kita usaha ikhtisab kita untuk menjaga kebersihan,
tapi juga kita ada doa yang terus kita lantunkan kepada Allah agar kita terhindar daripada musibah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Begitu luar biasa nih pemirsa penjabaran dari Ustaz Hamid. Jadi kita harus ikutin betul. Ikutin betul standar yang sudah diberikan, yaitu taat juga sama pemerintah. Pemerintah dan MUI, terlebih MUI juga. Mereka berfatwa itu berdasarkan diskusi mereka para ulama-ulama yang soleh yang udah paham betul nih tentang hukumnya bagaimana. Jadi jangan coba melanggar. Karena apa? Insya Allah para ulama kita di MUI sudah menentukan jalan terbaik untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi bulan Ramadan di dalam wabah COVID-19 ini. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi, Ustaz. Gimana? Ramadan kita akan nikmati dalam kondisi yang insya Allah mudah-mudahan mendekati Ramadan kelar nih urusan COVID nih. Betul. Mudah-mudahan kelar. Dan sekarang saya mau tanya sama Ustaz, bagaimana kisi-kisi dalam menghadapi Ramadan agar Ramadannya maksimal, agar Ramadannya terasa nikmat, baik itu ibadah secara di rumah saja ataupun teman-teman yang mungkin tidak mengalami dampak yang luas bisa ibadah juga di masjid. Bagaimana caranya ibadah yang maksimal di bulan Ramadan? Ustaz, silakan. Baik. Tipsnya yang pertama supaya kita maksimal, jangan lupa Ramadan itu adalah bulannya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar berarti kita harus memaksimalkan ibadah kita. Kalau memaksimalkan ibadah kita, caranya bagaimana? Caranya adalah marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul siyam. Jangan tinggalkan puasa. Nah ini kadang-kadang kita sholat taraweh sampai tonggeng 23 rakaat, puasanya orang. Salah. Puasa begitu, Ustaz. Betul. Yang namanya tarawih dianggap hal wajib. Betul. Puasanya ditinggalin. Nah, puasa cuma ada tukang es di pinggir jalan siang-siang. Aus nih, nggak ada orang. Akhirnya berhenti juga tuh di tukang es. Ngapain? Kongkok bukan. Ngapain? Minum. Astagfirullahaladzim. Ingat, kita harus fokuskan kepada apa yang disebut esensi daripada bulan Ramadan. Yang pertama, supaya maksimal puasa kita jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai bolong. Nah, yang keduanya ini baru yang disebut dengan adalah syahrul qiyam. Maka dalam hadis itu ada man soma, ada man qoma. Nah, artinya apa? Ketika di siang harinya kita melaksanakan saum, maka di malam harinya kita melaksanakan qiyam, yaitu sholat malam, sholat tarawih atau ditambah dengan sholat tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua. Yang ketiganya, supaya kita maksimal di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Bulan Ramadan dikenal dengan bulan Syahrul Quran. Ingat nih, yang belum bisa baca Quran, ayo ngaji. Apakah Ustaz bisa baca Quran? Insya Allah Ustaz juga sambil belajar. Kenapa? Gak ada orang yang sempurna di dalam ilmunya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu oleh Allah kepada kalian kecuali ilmu itu diberikan cuma secuil, sedikit. Gak boleh sombong. Kita Ustadz belajar dan semuanya kita harus belajar. Apalagi di bulan Quran ini, di bulan Ramadan ini, yang di bulan Quran namanya bulan Quran, kita harus belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran. Habis sholat subuh baca Quran, habis sholat zuhur baca Quran, habis sholat asar, maghrib, isya baca Quran. Insya Allah, kalaupun kita kemudian lepas daripada bulan Ramadan, insya Allah kita Aidul Fitri, kita kembali kepada kefitrahan yang sejatinya fitrah jiwa kita. Amin. Insya Allah, luar biasa Ustaz Hamid. Yang pertama ingat tadi tuh, puasanya harus pol-polan, jangan sampai batal. Apalagi cuma tergoda sama tukang es cendol Yang kedua harus perbanyak sholat, khususnya sholat malam. Karena apa? Saat di bulan Ramadan Allah buka segala kebaikan, terlebih mendekatnya dengan sholat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kata Ustaz Hamid, ini bulannya Quran. Karena di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran untuk pertama kali kepada Rasul. Inilah perbanyak-banyak baca Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, kata Ustaz Hamid, belajar baca Quran, perbaiki tajwidnya, makharijul hurufnya, ahkamul hurufnya. Yang belum punya guru, ayo cari guru ngaji di kampung. Seperti apa yang dinasihatkan Ustaz Hamid, mudah-mudahan kita jadi
menjadi manfaat dan maksimal Ramadan kita Ustaz, Amin, ya. Nah sekarang closing Ustaz, penutup pesan-pesan Ustaz dan mutiara hikmah dari Ustaz nih. Silakan. Ya, baik. Saudaraku sekalian, pemirsa PMM TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah manusia yang dhaif dan lemah. Saya hanya menasihati diri saya dan menasihati saudara saya semuanya. Untuk bulan Ramadan ini, di masa COVID-19 ini, ayo terus kita dekatkan diri kita kepada Allah. Jadikan momentum Ramadan ini, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita pusatkan doa kita untuk terbebas daripada musibah-musibah. Mungkin salah kita banyak dosa sehingga Allah tegur diri kita. Maka jangan kita kemudian berbangga diri dengan nikmat yang kita terima. Coba muhasabah, jangan sampai kita ujub, sum'ah dalam ibadah. Kalau kita ujub, sum'ah, takabur dalam ibadah, sekali lagi bukan pahala yang kita dapatkan, tapi dosa. Bukan ridho yang kita dapatkan, tapi murka. Ingat saudaraku sekalian, bulan ini kita jadikan bulan munajat kepada Allah, bulan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Sebab masuk surganya seorang hamba bukan karena ibadah seorang hamba. Masuknya seorang hamba ke dalam surganya Allah bukan karena pahala yang dia dapatkan selama dia ibadah, tetapi karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas dan kita harus ikhlas. Kalau ibadah dilakukan dengan ikhlas, insya Allah ibadah kita diterima dan Allah ridho sama kita. Kalau Allah ridho sama kita, jangankan kita ucapkan permintaan kita, jangankan kita zahirkan ucapan kita, yang tidak kita ucapkan, yang tidak kita zahirkan, insya Allah Allah tahu dan Allah akan berikan kepada kita. Itulah sebaik-baik seorang hamba yang ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah pun akan berlaku ihsan kepada kita. Amin, amin, amin. Masya Allah, penjabaran yang begitu luar biasa dari Ustaz Amit. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan dapat kita maksimalkan menghadapi bulan Ramadan. Kalau tahun yang lalu mungkin kita belum maksimal, hari ini, tahun ini harus maksimal Ramadan kita. Mudah-mudahan kelar Ramadan, kalaupun kita dicabut nyawanya oleh Allah, mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita. Amin. Dan mudah-mudahan kesabaran kita atas COVID-19 yang telah mewabah ini menjadi terus pemancut semangat kita untuk terus berusaha mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Amit atas nasihatnya, atas bincang-bincang barokah kita. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan para jamaah sekalian pemirsa PMM TV, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dapat beribadah di bulan Ramadan serta menghadapi dan menikmati indahnya Idul Fitri dan terus menjadi manusia yang paling baik. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.